Ya langsung aja ya. Ini eh, oke, nomor 1 demo jawab dulu. Gampang ini. Oke, tadi ada yang gampang-gampang dulu. Jadi, eh, oke, yang SN siapa? Halo Mas. Ya mau jawab? Ya boleh ya Mas. Iya, iya. Jadi itu ituin dulu Mas, dipecah dulu kan. Kalau yang atas udah kepecah alhamdulillah. Hmm. Jadi 2x kali x min 1. Terus kalau yang 2x kuadrat min 3x plus 1, kalau dipecah berarti eh, jadi 2x kuadrat min 2x min x plus 1 kan Mas. 2x apa? 2x kuadrat min 2x min 2x x plus kuadrat. 1. Oh langsung ituin. Oh, ya. Jadi Iya, iya. 2x dalam kurung 2 min eh dan x min 1 1. Mas, jadinya 2x min 1 dalam kurung x min 1. Iya, terus Terus x min 1-nya dicoret. jangan ya. Sama yang itu. Ha. Berarti jadinya 2x per 2x min 1. Udah ini. 2x Eh, min 1. ya, Untuk domainnya, domainnya berarti x tidak boleh sama dengan setengah. udah boleh sama dengan setengah. Udah. Sama tidak boleh sama dengan 1. Oke. Ya, udah benar ya. Jadi, kan bentuk fungsi awalnya yang ini. Kalau misalkan mau kita sederhanain itu jangan lupa fungsi awalnya karena ini fungsi f ini yang di awal. Nah, kalau mau diubah ke bentuk fungsi lain itu boleh, tapi jangan lupa walaupun hasilnya sama, tapi tetap batas apa untuk domainnya ini harus tetap sama gitu. Oke, menurut saya ini nggak ada masalah nomor 1 ya. Nah, nomor 2, ayo siapa yang mau nih langsung aja. Oke, oke nomor 2 saya yang jawab aja dulu ya. Tentukan domain dan range. Berarti udah jelas ya, kita lihat dulu ini. Kalau ada dalam akar ini berarti syaratnya harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan dia nggak ada akar berarti kan domainnya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Artinya semua bilangan itu bisa dimasukkan gitu. Nah, karena untuk syarat dalam akar itu harus lebih dari 0 berarti domainnya itu x kuadrat min 4 atau semua yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya kan, kalau di bawah 0 berarti bilangannya jadi bilangan tidak lagi ya. Nah, dari x kuadrat min 4 ini nanti ketemu nih batasnya x-nya berapa, x-nya berapa lagi. Batas x-nya lebih dari 2 atau x-nya kurang dari sama dengan 2 itu. Min 2 ya. Kurang dari sama dengan min 2. Jadi x-nya lebih dari 2 atau x-nya kurang dari min 2. Nah, untuk range-nya nanti kita masukkan dong. Berarti range-nya berapa nih? Ada yang tahu? Kalau domainnya yang di dalam akar itu harus lebih dari 0, berarti range itu berarti kan jawaban dari fx itu kira-kira dari berapa sampai berapa gitu. Ayo, range. Ayo, Fadila. Fadila. Fadila Azarani Puspa. Ayo, Fadila. Kamu ada di situ atau tidak? Atau ini yang tadi ya? Oh, tidak. Untuk fungsi sendiri saya kurang paham, Mas. Kurang paham apa itu dulu? Kurang paham bagian mana? Oke, saya mau coba usit lagi. Eh, Aldi Trilaksono. Aldi Trilaksono. Ya Mas, Ya, coba dong. Tadi kan saya udah bilang nih domainnya ini di dalam akar harus lebih dari 0. Berarti range-nya ini apa?
range untuk yang A. Maaf Mas, saya belum belajar Mas. Belum tahu Mas, sudah lupa. Loh, ini udah diajarin kan bab 4 fungsi ini? Iya Mas, saya belum belajar lagi Mas. Waduh. Oke. Iya, Sabiti. Iya, silakan coba. Gimana tuh? Karena kan ya maka lebih dari 4. Jadi menurut saya tuh range-nya itu Y lebih dari sama dengan 4, Mas. Gimana coba ulang. Kan di dalam akar kan harus positif atau yaitu pokoknya harus positif, jadinya range-nya Y sama dengan lebih dari 4. Oke. Lebih dari 4. Lebih dari sama dengan 4. Nah, iya. Oke. Betul ya. Jadi kan karena domainnya ini tadi kita udah tentukan gitu. Karena kan kalau di dalam akar itu pasti, ini berarti pasti ini nih tadi, itu nilainya pasti lebih dari sama dengan 0 kan. Otomatis untuk range-nya itu pasti lebih besar dari sama dengan 4. Nilai ini kan efek sini ya, tentu saja. Jadi y-nya ini akan lebih besar dari sama dengan 4. Itu aja. Ya kan? Logikanya kalau misalkan akarnya itu pastinya nggak mungkin negatif dong nilainya. Pasti selalu positif, ya kan? Nah, lebih dari sama dengan 0. Berarti untuk range-nya ya lebih dari sama dengan 4 atau 4 sampai tak hingga, plus tak hingga gitu. Nah, sama nih dengan yang 2B ini. Berarti kan domain ini 1 min akar X itu udah jelas nggak boleh tidak sama dengan 0 karena pecahan ya, tidak boleh sama dengan 0. Lalu sama akar X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ini udah dapat nih, berarti yang 1 min akar X tidak sama dengan 0 ini berarti X-nya tidak sama dengan 1. Ya kan, X-nya tidak sama dengan 1. Berarti untuk domain itu karena X lebih dari 0 berarti 0 kalau dibuat dalam ini salah. 0 sampai 1 sampai plus tak hingga. Nah, oke, sama pertanyaan. Range-nya berapa berarti? Jasmine, Nur Anggia. Range-nya Jasmine, Nur Anggia. Jasmine. Ya, Jasmine Nur Anggia apakah ada di sini? Jasmine Nur Anggia. Ayo. Gimana nih? Ya maaf Mas, saya habis dari kamar mandi. Oke. Ya. Kenapa? Iya kenapa Mas? Ini kan saya yang B nih sekarang 2B. Domainnya ini dia 0 sampai 1 gabungan dari 1 sampai plus tak hingga. Nah, sekarang pertanyaannya range dari fx ini apa batasnya? Nggak tahu Mas. Oke, yang tahu siapa? Ya, Fadila. Boleh jawab coba. Gimana nih? Mungkin range-nya 0 sampai plus tak hingga. 0 sampai plus tak hingga. Tapi domainnya ini ada ini. Oh ya, boleh lah. Ini yang lesson lagi siapa nih? Tuh ya boleh. Coba gimana? Mas, domainnya itu bisa juga di min tak hingga. Soalnya kan kalau misal X-nya lebih dari kan X-nya sampai tak hingga, berarti kan bisa lebih dari itu jadi negatif gitu Mas. Nilai Y-nya, range-nya. Berarti min tak hingga sampai plus tak hingga? Enggak, min tak hingga, koma. Min tak hingga, koma. 0 itu masuk ya? Oh, 0. Iya. Koma 0. Koma 0. Tutup kurung.
dalam Kurung kurung apa? lagi. Gini. Heeh. Terus? Oh, belum masuk salah, Mas. Nyoba ini. Iya, nggak apa-apa. 0, Coba. plus tak hingga. 0, plus tak hingga. Berarti di sini kalau saya lihat nolnya nggak Oh, masuk ini ya. iya mungkin, Mas. Oke, coba yang lain ini, yang SN lagi. Tasya coba ya. Mas, saya mau coba menjawab. Itu kan Hmm. yang di bawah itu kan tidak boleh sama dengan 1 ya, Mas. Hmm. Berarti itu min tak hingga, 1 gabungan dari 1, plus tak hingga. Gitu, Mas. Oke. Oke, satu lagi. Ini Pandu. Kalau saya sama kayak sebelumnya, cuman 0 Mas, bukan 1. Yang mana nih yang nolnya? Yang kan minta terhingga 0, terus sama sisanya. Minta hingga 0, gini. Ya, Sisanya? sama, 1 sama tak terhingga. Tak hingga. Oke, sebentar. Ya. Jadi ini sebenarnya batasnya minta hingga sampai plus tak hingga, cuman ada range di mana tidak boleh, ini kan tidak boleh sama dengan 1 ya tadi untuk domainnya. Kalau tidak sama dengan 1 berarti nilai yang nggak mungkin itu 0 kan. Intinya ini nggak bakal bisa 0 kan. Fx-nya tidak bakal bisa 0, berarti 0 tidak termasuk gitu. Nah, kalau antara 0 sampai 1 itu 0 sampai 1 itu sebentar dulu. Bisa juga 0 sampai 1 itu bisa juga. Berarti hanya ada 1 yang nggak memenuhi di sini, yaitu 0. Benar nggak ya? X 0 1. Sebentar. Ini kenapa saya jawabnya 0 ya? Oke. Iya, jadi ini itu fx itu nggak akan bisa 0 jawabannya. Karena yang bisa itu hanya tak hingga malah. Karena kan kalau pembilang dan penyebut 1 dibagi mau berapa itu nggak bakal bisa 0 kan. Berarti 0 itu pasti nggak termasuk. Kalau ini bakal bisa jadi 1 nggak kira-kira? 1 bagi 1 dong, itu satu-satunya kan. Tapi di sini X-nya tidak sama dengan 1. Berarti satunya itu nggak termasuk gitu. Jadi minta hingga 0, 1 plus tak hingga gitu. Oke. Jadi intinya ngelihat domain. Domainnya itu kan tidak sama dengan 1 ya. Kalau misalkan tidak sama dengan 1 berarti kalau dimasukin juga y-nya itu harusnya nggak bakal cuma satu-satunya itu untuk x itu 1, berarti y-nya itu nggak akan bisa 1 gitu. Oke. Ya, ini masih banyak sekalian aja tanya soalnya nanti ada domain dan lain sebagainya. Ya, Tasya. Mas, mohon maaf izin bertanya. Berarti seumpama yang batas bawahnya itu X tidak boleh sama dengan 2, domainnya itu juga nanti mengikuti yang X minta hingga, 1, terus baru yang minta hingga, 1 iya, terus baru yang 2 sampai plus tak hingga itu, Mas. Atau gimana? Enggak, ini kan tadi kan kita bisa yang ini aja diikutin deh. Ini kan X-nya tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, kenapa tidak sama dengan 1? Kalau kita masukin X-nya 1 berarti nilainya 1 min 1 0. Berarti kan 1 per 0 itu bentuknya bukan tidak sama dengan 1 ya. Apa sih maksudnya? Kayak salah sebentar.
Kalau 1/0 ini kira-kira apa nih jawabannya? Tak hingga atau tak tentu? Tak hingga. Akan Iya kan ya? Terus tak hingga ya? Nah, berarti harusnya masuk sih. Yang nggak boleh itu ketika tadi akar X itu tidak harus lebih besar dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih besar dari 0. Cuma itu aja sih sebenarnya. Harusnya masuk kan ya? Halo? Mas, 1/0 itu banyak itu. 1/0. Ya apa? Tadi kan aku tanya. Terus tak hingga kan? Kalau 0/0 itu baru Oh, iya ya. tak tentu kan? Nantilah, kalian bab 5 ini belajar limit kalau nggak salah. Nah ini bentuk-bentuk ini baru ada gitu. Gimana Tasya? Enggak harus itu sih. Kalau misalkan X sama tidak sama dengan 2 belum tentu domainnya. Dimasukin dulu nilainya ke fx-nya gitu. Tasya masih mute. Baik Mas, terima kasih Oke. banyak. Iya kenapa tuh? Mas, tadi kenapa kok domainnya nggak boleh? Kenapa kok domainnya bukan 0? Gimana? Tadi kan X-nya lebih dari 0, lebih dari 0, bukan lebih dari sama dengan 0. Itu kenapa, Mas? X-nya lebih dari sama dengan 0. Oh, tadi. Oh, nggak jadi, Mas. Iya, intinya X-nya kalau dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Ya, lanjut dulu ya. Nah, ini. Tasya mau tanya lagi. Oke. Sudah enggak Mas? Oke. Lupa belum lower hand. Ya. Maaf. Nah, fungsi mutlak. Nah, berarti kan gampangnya kalau mutlak itu ini X, ya kan? Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, atau dia bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0, gitu. Nah, kalau bentuknya X plus 1, berarti yang kita lihat ini, yang ininya aja. Ya, berarti diubah jadi fx. Nah, fx, ayo jadi apa ini? X plus 1 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0, dan min X plus 1 untuk X kurang dari 0. Ya udah, ini jawabannya. Jadi, lihat yang di mutlaknya. Nah, kalau yang B ini, ayo kira-kira ada yang tahu cara ngerjainnya gimana yang B? Ya, Nabil, silakan Nabil. Sama kayak yang atasnya Mas, tapi itu kan ada 2 kali, jadi kayak didefinisikan gitu. Yang pertama itu yang T ini lebih besar sama dengan 0, T min 2 lebih besar sama dengan 0. Terus yang satu T itu lebih besar sama dengan 0, T min 2 kurang dari 0. Terus yang satunya lagi T kurang dari 0, T min 2 lebih besar dari 0. Terus yang satu lagi T kurang dari 0, T min 2 kurang dari 0. Kayak Berarti yang tadi, tapi ada berapa batasan? ada 4. 4 ya. Oke. Betul, sudah. Ya, jadi nanti ini karena ada 2, berarti kan pertama T-nya kita, intinya T-nya lebih dari 0, keduanya lebih dari 0, yang terus T-nya lebih dari 0, terus yang kanannya T min 2 kurang dari 0, terus T kurang dari 0 dan T min 2-nya lebih dari 0, dan dua-duanya kurang dari 0. Langsung aja deh. Nah, ini tadi. Jadi yang pertama lebih dari 0, yang kedua T-nya aja yang lebih dari 0, terus sisanya kurang dari 0, T-nya kurang dari 0, T min 2-nya lebih dari 0, dan T kurang dari 0, T min 2 kurang dari 0. Nah, ketika T-nya lebih dari 0, berarti dua-duanya ini bernilai positif. Positif kan, benar kan? Nah, kalau yang T-nya aja lebih dari 0, T min 2-nya kurang dari 0, berarti T min 2-nya dinegatifkan. T min 2 negatif berarti kan min T plus 2 yang ini. Nah, begitupun seterusnya, berarti yang T-nya kurang dari 0 ini jadi negatif nih. Yang ini tetap T min 2. Nah, kalau dua-duanya dianggap kurang dari 0, berarti dua-duanya dinegatifkan. Yang ini min T, yang ini jadi min T plus 2 gitu.
Tinggal disederhanakan dan kita lihat nih pertama. Untuk yang pertama ini T lebih dari sama dengan 0. Ini kan T lebih dari sama dengan 0 ini. Lebih dari sama dengan 0 dan T lebih dari sama dengan 2. Nah, berarti ini berisan. Berarti kan di sini ya, memenuhi berarti ya. Nah, berarti 2 T lebih dari 2 yang ini. Lebih dari sama dengan 2. Nah, lalu kita lihat yang kedua nih. Yang keduanya kan 0, T lebih besar dari sama dengan 0, dan T kurang dari 2, ya kan? Kurang dari 2. Oke, dapat juga nih batasnya tengah-tengah. Ya kan? Nah, berarti batasnya jadi 0, T, 2. Nah, coba kita yang ketiga. Gini. T-nya kurang dari 0. T-nya kurang dari 0. Lalu T-nya lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2. Oke, ternyata ini tidak ada yang memenuhi ya. Berarti untuk yang ini itu nggak ada. Gitu. Nah, lalu yang keempat, ini sama-sama kurang dari 0. Ini 0, T-nya kurang dari 0, T kurang dari 2. T kurang dari 2. Ya, berarti T-nya kurang dari 0. Gitu. Tinggal dirapiin nih. Persamaan. Jadi persamaan yang ini. Oke, mutlak. Ada yang ditanyakan untuk persamaan mutlak? Fungsi mutlak lebih tepatnya. Oke, kita lanjut. 4. Nyatakan S luas permukaan luar kubus sebagai dari panjang nusuk dan volume kubus. Ya, jadi ini yang A ini yang ditanyakan S fungsi X. Jadi S X. Nah, lalu yang volume kubus ini S F V ya. Jadi maksudnya kita buat rumus nanti dalam bentuk X untuk menghitung luas permukaannya S. Nah, sama. Tapi kalau yang B ini ketika yang dimasukkan itu volume kubus ya. Kalau yang A ini kan X-nya. Volume kubusnya nah, saya kasih contoh aja. Berarti kalau menghitung luas permukaan kubus itu gampang aja kan, berarti SX. Kalau suka dianggap X berarti 6X kuadrat. Oke. Sampai sini masih ngerti dulu ya. Nah, karena X 6X kuadrat, bagaimana untuk menjawab yang B? Ada yang bisa jawab? Ayo, ada yang bisa jawab dulu ini? B. Menyatakan luas permukaan S tapi yang diketahui volume kubus. Ines Nabila. Iya. B gimana nih? Kalau yang diketahui volume kubusnya, Mas. Iya. Tapi ini yang A ngerti kan kenapa jawabannya 6X kuadrat ini? Tahu. Kenapa? Enggak, kurang ngerti, Mas. Enggak tahu ini 6X kuadrat dari mana nih? Belum paham. Rumus luas permukaan kubus itu apa? X kali X. Sisi kali sisi. Iya kan X nih. Ya. Oh, terus kali 6. Nah, ya. Gitu. Nah, kalau S ketika diketahui volume, gimana tuh? Volume, rumusnya apa? Sisi kali 3. Luas alas kali T. Iya. Berarti? 3X. Oh, kok 3X sih? Oke, menyerah dulu. X pangkat 3. Oh, X pangkat 3.
Nah, ya. Terus Terus 1, 2, 3. Oke. Tadi yang lesson siapa? Oke, ya. Gimana nih? Ya, coba tuh gimana? Enam X kuadrat dipangkatkan gimana tuh? Maksud? Iya. Iya. Gini maksudnya. 6X kuadrat banget 3. Salah. Oke. Iya, atau gimana? Mas, jadi kan diketahui kalau SX sama dengan 6X kuadrat. Terus Mm-mm. diketahui kalau V sama dengan X pangkat 3. Gampangnya Hmm. gini aja berarti, Mas. X Iya. kuadrat itu berarti kan sama dengan V per X kan, Mas. X X kuadrat kan kuadrat? sama dengan V per X. Dari V Oh, sama X iya. pangkat 3. Nah, berarti kan ini masih angka 1, jadi 6V per X. SV itu. Nah, tapi kan SV. Berarti X-nya harus diubah ke V juga. Di mana X itu didapetin dari akar pangkat 3 V. Berarti SV sama 6V per akar pangkat 3V. Atau dijadiin akar pecahan juga bisa. Gitu, Mas. Iya, aku ngerti maksudnya. Berarti ini yang diubah kan ya? Ya, Jadi X sama dengan X kuadrat istilahnya sama V per X. Iya gitu. V1 per 3. Ya, oke sampai sini. X V1 per 3. Nah, X-nya ini dimasukin ke sini. Rumusnya. Iya kan? Karena X-nya sama dengan V1 per 3, berarti SV-nya 6 V2 per 3. Iya nggak? Betul gak tuh? Ayo. Jadi SV sama dengan 6V2 per 3. Ada yang tanyakan dulu? Jadi kan Iya, kita Mas, ubah. Gimana? Nggak jadi, Mas. Oh iya. Ya, jadi kan intinya kita sama aja. Misalkan kalau diketahui suatu suatu suk kita bisa hitung luas permukaan. Sama aja kita ngarahin X-nya dulu ke volumenya. Jadi atau kita ketahui volumenya dulu, baru volumenya tinggal dimasukin gitu. Oke. Masih awal sih ini. Coba kita operasi. Nah, ini saya agak cepat tadi ya. Berarti kalau ditambah, tinggal ditambahin aja 3X ditambah X kuadrat plus 1. Kalau dikali 3X dikali X kuadrat plus 1. Nah, kalau fungsi komposisi, berarti kan ini F GX. FGX. Berarti Fx-nya kan 3X ya. 3. Nah, dimasukin X kuadrat plus 1. Kuadrat plus 1. Berarti FGX-nya, F bundaran GX itu 3 dikali X kuadrat plus 1. Nah, karena kita lihat ini bentuknya sepertinya domainnya ini berada di min tak hingga sampai tak hingga. Begitupun dengan range-nya, nilainya akan min tak hingga plus tak hingga. Nah, berbeda untuk yang B nih. Sebenarnya nggak beda di operasinya sih. Kalau ditambah, ya tambahnya seperti biasa, ini tambah ini gitu. Dikali, berarti Fx dikali Gx. Itu ya, masih mudah lah. Nah, F bundaran G juga sama. Berarti kan X yang kita ganti. Akar X-nya ini kita masukkan Gx. Dx plus 2 min 1. Gitu. Berarti ini jadi
akar X plus 1. Nah, domainnya berarti di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan min 1. Begitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini, nah juga sama sih sebenarnya ini. Berarti kalau dikurang ya fx, berarti x kuadrat dikurang akar 1 min x. Udah gitu selesai. Begitu yang B juga dikurang. Nah, f bagi gx juga akar x kuadrat dibagi 1 akar 1 min x. 2 min 3x dibagi mutlak x min 1. Nah, kalau fungsi komposisinya G bundaran F, berarti kita lihat fx-nya dimasukkan ke G. Berarti kita tulis akar 1 min x kuadrat. Nah, domainnya berarti di dalam akar itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau yang B, sama juga nih, berarti mutlak x-nya ini kita ganti 2 min 3x. 2 min 3x, ya kan, 2 min 3x min 1. Jadi 2, jadi mutlak min 3x 2 min 1 plus 1. Domainnya min hingga sampai hingga. Oke, dan operasi pada fungsi ini nomor 1, 2 ini ada yang tanyakan dulu? Fx tambah Gx tinggal tambahin. Dikurang juga dikurang seperti biasa. Dikali juga kali seperti biasa. Dibagi juga dibagi seperti biasa. Fungsi komposisi juga sama. Kalau kalian masih ingat di SMA kan tinggal Fgx. Berarti Gx-nya masukin ke F. Gitu. G bundaran Fx berarti Fx-nya dimasukin ke Gx. Jadi 4.2 ini clear ya. Lewatin. Kita lanjut ke nomor 4.3. Oke, ini saya mau minta Asvianti Kartika Sari. Ada orangnya di sini? Asvianti. Waduh, tidak hadir dia sepertinya. Oke. Terus saya minta Muhammad Ilham. Ada Muhammad Ilham? Tidak ada juga. Ada nih, Muhammad Ilham. Muhammad Ilham Nur Iman. Ayo, Muhammad Ilham. Oke, tidak ada juga sepertinya Muhammad Ilham. Terus ini ada Sofia. Ada Sofia? Sofia. Ya, ada ini. Saya Mas. Ya, coba. Ngerti kan nih maksud soalnya diapain ini? Coba. Jadi ada suatu grafik ini yang ditanyakan besarnya retribusi parkir R. Jadi nanti ini dibuat fungsi R dalam T. R sebagai fungsi waktu T selama waktu lebih dari 1 jam. Yang diminta itu lebih dari 1 jam. Nah, ini gimana nih coba? Kurang paham, Mas. Oke. Ya, yang lain lah. Siapa ini yang mau jawab? Gini, kalau nanya yang lain ini kayak waktu di kelas ya. Kalau saya offline gitu, siapa aja yang mau dah gitu. Kalau nggak mau ya mau gimana gitu. Ayo ini siapa yang bisa jawab ini? Ini aku ngambil soal dari buku ini semua. Oke, toh tidak ada. Saya tunjuk lagi satu orang ya. Fayus Zalfa. Ada orangnya di sini, Fayus? Iya, Mas. Ya, coba gimana tuh kerjaan nomor 1 itu? Kurang paham juga, Mas.
Oke, jadi nggak ada yang paham ini nomor 1 ini. Nah, iya. Tuh, coba gimana nih? Mau coba jawab, Mas. Boleh, Kalau boleh. salah, tolong dibenarkan ya, Mas. Kayaknya Ya. kalau misalnya revolusi parkir itu bisa dicari dari luas di bawah grafik ya, Mas. Bisa nggak, Mas? Jadi langsung kayak misal RT itu, ya RT itu jadi 5T yang ya, aduh, yang dulu kurang, ya Tapi gak kan tahu Mas, nggak jadi. ini panjang Heeh. dia. Fungsinya nggak bakal selesai. Akan terus jalan gitu. Ya, ini ada yang lesson lagi. Aldiana. Boleh Aldiana ya? Boleh coba gimana tuh? Tapi nggak tahu ya Mas, benar apa salah. Hmm. Y sama dengan 6.000 ditambah 2.000 T-1 untuk T lebih dari 1. 6.000 Ditambah ditambah 2.000 T-1 dalam kurung T-1 untuk T lebih dari 1. Ini gimana yang dapat ini? Jadi kan itu 1 jam pertama itu kan sudah pasti 6.000. 6.000? 5.000. Oh, ya 5.000. 5.000. Oke. Berarti salah itu 3.000 Mas. 3.000. Yang 2.000-nya jadi 3.000. 3.000. Iya. Begini. Ini dapat dari mana ini? Benar. Jadi kan setiap 1 jam pertama itu kan 5.000. Iya. Terus jam selanjutnya, beberapa jam selanjutnya itu bertambah 5 ke 7, 2.000 Mas, 2.000 T-1. Harusnya 2.000 T-1 ini. Iya. Oke. Ya, ini Elsa mau coba jawab juga gimana? Elsa? Iya, Mas. Kalau saya lihat grafik itu teh fungsinya kayak grafik X ya. Terus saya anggapnya itu kan Y-nya ke atas, berarti Y satuan 5 satuan ke atas, berarti Y-min 5.000 tambah T, terus T-nya satuan ke kanan berarti tambah 1.000, terus Y sama dengan T tambah 1.000 tambah 5.000, Y sama dengan T tambah 6.000, gitu Mas. Oke. Ya, saya tahan dulu jawabannya ya. Adiana sama Elsa ya. Oke. Jadi karena di sini yang diminta soal itu hanya lebih dari sama dengan intinya lebih dari 1 jam. Berarti karena yang di bawah 1 jam ini, yang di bawah 1 jam begini nih. Ya kan? Udah ketahuan 5.000. Nah, yang kita mau cari nih, yang ini nih. Ini kan akan terus ini. Terus jadi fungsinya ini ya lurus aja terus gitu. Sampai berapa gitu. Intinya untuk 1 jam pertama itu bernilai 5.000. Nah, kalau mau cari ini sebenarnya ya ini kan garis ya. Kita ambil aja sampel, misalkan ini 5 ya. Berarti di sini 5, ini 1. Berarti kalau di sini 2, di sini itu 7. Oke, tinggal persamaan garisnya gimana nih? Y-1, Y-5 per 7 min 5 sama dengan X min T lah T. Karena kita pakai sumbu X itu T. T min 1 per 2 min 1. 2 min 1, 1 kan. Berarti Y min 5 sama dengan Y min 5 per 2 sama dengan T min 1. Berarti Y sama dengan 2T min 2T min 1 ya. 2T min 1. Nah, karena ini 5, kita pindahin ini. Plus 5. Nah, ini dalam satuan ribuan. Berarti Y sama dengan 5.000 ditambah 2.000 T min 1. Nah, ini udah benar nih sebenarnya. Udah benar. Tapi kamu tadi, kalau saya lihat itu, lihat polanya doang. Ini segini, ini segini. Jadi, pas-pasin. Nah, kalau yang Elsa ini,
Itu nggak bisa pakai cara itu. Itu gambar grafik nanti ada di bawah itu, pagesan gitu. Oke, gitu. Jadi ini kan persamaan guys. Jadi soal-soal gini sebenarnya nggak banyak rumus-rumus aneh-aneh lah. Cuman membuat fungsi ini kan masih dalam bab 4 ini tentang fungsi-fungsi gitu. Oke, nomor 1 ini ada yang tanyakan dulu. Oke. Begitupun kalau misalkan ada fungsi lain, misalkan di sini turun ya, tinggal ditambahkan aja gitu. Sama jangan lupa batasnya. Batasnya sampai berapa gitu. Oke, nomor 2. Gambarkan sketsa grafik di sekitar koordinat ini. Ya. Jadi ada Y sama ini dengan fx-nya ini. Berarti kalau kita masukin fx-nya, kita dapat fungsi ini yang ini. Oke, kembali lagi ke sifat-sifat nilai mutlak tadi. Berarti kan kita dapat yang pertama itu Y setengah X kuadrat min 1 min X kuadrat min 1 ketika X kuadrat min 1-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, bisa juga di X kuadrat min 1 kurang dari 0, tapi di dalamnya kita negatifkan. Yang dalamnya jadi min X kuadrat plus 1. Nah, untuk yang atas ini kan habis nih berarti. X kuadrat min 1 min X kuadrat min 1. 0. Jadi 0 batasnya ini. Nah, yang bawah jadinya X kuadrat min 1. Yang ini. Nah, untuk menggambarnya ini gampang dibatikan. Kalau 0 kan berarti kalau di sumbu koordinat berarti ya 0 ya di sini aja nih. Ketika Y 0 ya di sini aja. Tapi saat X-nya lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 dan X-nya kurang dari sama dengan 1. Berarti yang ini nih. Yang menilai 0. Oke. Nah, yang ini kan sebenarnya gambarnya itu dia kalau X kuadrat min 1 itu dia begini. Nah, karena yang diminta batasnya itu min 1 X1. 1 di sini X sama dengan 1. Berarti ini aja. Yang atas ini nggak termasuk. Tuh. Bagaimana? Untuk nomor 2 ini ada yang ingin nanyakan dulu? Masih ingin bertanya, Mas. Siapa ini? Reba Ares, Mas. Oh, iya. Kenapa tuh? Ini Mas bingung yang apa tuh persamaannya jadi 0, yang batasnya X lebih yang pertama, Mas. Itu setengahnya kemana, Mas? Ini kan habis nih. X kuadrat min 1 dikurang X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Yang di depannya kan ada setengah tuh, Mas. Setengah dikali 0, 0 ya? Oh gitu. Iya, ini kan udah 0. 0 dikali setengah jadi 0 gitu. Oke, Mas. Yo. Ini Elsa kenapa? Oh, belum turun mungkin. Jadi sudah ya. Oh, Tasya, ya boleh Tasya. Mas izin bertanya, Mas. Berarti itu untuk menggambarkan yang fungsi itu perlu banget pakai yang batas-batas itu ya, Mas? Menggambar yang ini? Iya, yang kayak X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0 itu. Oh, enggak kan soalnya begitu. Karena dia mutlak. Intinya kalau mutlak itu kan pasti dia ada 2. Contoh aja gini nih. Kalau mutlak kan dia pasti begini. Nah, ini kan kamu nggak bisa nih langsung fungsi apa ini, gitu kan? Paling tahunya fungsinya fungsi lurus gini, ya kan? Dimutlakan jadi begini, gitu. Batasnya T lebih kurang dari 0 atau T-nya lebih dari 0, gitu. Karena batas itu kan ada mutlaknya, gitu. Gimana ya? Karena ada mutlak ini kan dia ada positif dan negatif gitu ya. Nah, ini yang membuat dia jadi ada 2 gitu fungsinya. Gara-gara Y-nya ini. Y-nya kan setengah fx min. Kalau diganti-ganti ya nanti berubah lagi grafiknya gitu.
Gitu ya maksudnya pertanyaannya. Oh, berarti seumpama apa namanya? Bukan mutlak sama bukan yang pakai 1/x gitu, nggak usah pakai batas, nggak apa-apa ya, Mas? Maksudnya fungsinya gini doang nih. Misal nih. Gini doang ya. Halo? Iya, gitu doang. Oh ya udah, gambar aja berarti fungsinya ya gini, x kuadrat min 1 gitu kan. Udah nggak, ya gitu aja. Menggambar grafik seperti biasa atau y sama dengan x gitu kan. Y sama dengan x kan lurus ya gitu. Berarti gini aja. Nggak ada batas. Kecuali misalkan gambarkan grafik ini pada batas ini gitu. Berarti nanti misalkan batasnya min 1 sampai 1. Berarti min 1 kan di sini nih. 1 di sini. Yang digambarkan ya ini aja gitu. Dari sini sampai sini. Yang ini aja gitu. Nah, sisanya ya nggak usah digambar gitu. Kalau soalnya minta, kalau minta berarti domainnya itu minta juga sampai tak hingga. Itu aja. Oke. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Sudah paham. Ya, ada lagi yang tanyakan. Sudah ya. Oke. Next ya. It's fungsi apa yang 4.4 ini. Nah, sifat grafik fungsi. Jadi mengklasifikasikan apakah fungsi ini genap atau ganjil atau tidak keduanya. Kalau fungsi itu genap, mungkin ibu kalian ada atau nggak, saya lupa ya. Jadi fungsi genap berarti ketika fx itu akan sama dengan f min x. Fungsinya ganjil ketika min fx ini gampangnya. Fungsi genap ketika f min x itu sama dengan fx. Fungsi ganjil ketika f min x itu sama dengan min f x. Ya, oke. Saya minta siapa ini yang jawab ya. Bunga Jasmine. Bunga Jasmine. Ya, Mas. Ya. Ayo nomor yang 1A gimana nih? Ganjil, genap, atau tidak keduanya? 1A fungsi genap. Soalnya dia kalau f min x min x kuadrat juga hasilnya x kuadrat sama dengan x kuadrat. Oke, jadi fungsi genap. Ya. Oke, yang B? Kalau yang B fungsi ganjil. Ya, karena? Soalnya kalau min x pangkat 3 itu hasilnya, ya benar. Min x pangkat 3 hasilnya juga min x pangkat 3. Gimana sih, Mas? Iya, kamu masukin min x ya kan? Min x dipangkatkan 3 itu min x dikali min x dikali min x ya? Iya. Jadi min x pangkat 3. Iya. Yang C? Yang C fungsi genap. Karena? Soalnya dia mutlak. Ya, mutlak kenapa itu? Mutlak kalau min x juga hasilnya x. Jadi mutlak, gimana mutlak min x kan? Iya, mutlak min x. Dan dengan mutlak x gitu? Iya. Oke. Yang D? Yang D itu fungsi ganjil. Ganjil, karena? Ayo. Ayo, Benar. Fungsi? Ngomongnya, Mas. Iya, jawab aja, genap, ganjil, atau tidak keduanya? Ganjil. Karena? Karena
Kalau misal min X, Dimasukin aja nih, min X, ya kan? ya, min X X, min, ditambah, tambah. kok ditambah sih? Min X, min X kuadrat. Ya, min X kuadrat. eh, Sama dengan min X, min X kuadrat. Jadi, tidak sama dengan iya, jadi apa? Fungsinya? fungsi Kenapa? ganjil. Loh, kok ganjil? Ganjil itu min fx dong. Apakah dia min fx? Tidak kan? Berarti Oh ya, berarti fungsi ganjil. nggak keduanya, nggak ganjil ya nggak netral. Oh iya ya. Ya kan nggak ada hubungannya soalnya, udah nggak ada hubungannya. Oke, yang E gimana? Yang E fungsi genap. Karena Soalnya kalau ganjil dia nggak ada X. bukan dong. Aku bingung jelasinnya. Berapapun nilai yang X yang kamu masukin itu tetap 2 kan? Mau Iya. kamu masukin min X tetap 2. Berarti dia masuk fungsi genap gitu. Kalau yang F genap. Yang F. Bukan keduanya. Iya, bukan keduanya. Bukan keduanya karena udah jelas di atas jadi 3x kuadrat per min x min 1. Nggak bisa diarahkan ke fungsi ganjil atau fungsi genap gitu. Makanya dia masuknya tidak kedua. Biasin tidak keduanya ini itu enggak. Dia nggak akan simetris ke apa, tidak ada simetris gitu. Nah, yang fungsi genap fungsi ganjil ini dia akan simetris entah itu terhadap garis apa, garis Y sama dengan X gitu. Makanya dia disebut fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, kalau tidak keduanya, biasa grafiknya itu tidak ada simetri gitu misalkan. Atau kayak gini nih kan, misalkan gini, nah itu kan nggak ada simetrinya gitu. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu untuk fungsi genap ganjil? Intinya sih tinggal tesnya ini aja nih, fungsi genap ganjil. Tidak kedua. Oke, ada yang tanyakan? Oke, tidak ada ya. Next. Nah, ini baru kita diketahui ada fx-nya digambarkan seperti itu. Nah, yang ditanyakan jika terdapat grafik seperti ini itu gimana? Mendapatkan fungsinya dari fx kalau gambarnya seperti yang paling atas itu. Oke, karena ini fx nih. Langsung aja lah. Nah, pertama kita mutlakkan terlebih dahulu. Kenapa dimutlakan? Karena setelah fungsi ini dimutlakan, artinya ini yang di bawah ini itu akan naik ke atas seperti ini. Nah, oke, sampai sini paham dulu. Dimutlakan berarti dipositifkan kan. Nah, yang bernilai negatif ini di bawah ini naik ke atas. Bentuknya jadi gini. Oke. Nah, selanjutnya setelah bentuknya ini yang diminta ini kebalikannya nih. Berarti karena udah seperti ini, untuk membalikan fungsinya ini ke bawah, tinggal ditambahin negatif. Berarti negatif mutlak fx. Gitu. Karena dia nggak ada geser-geser apa-apa kan ya. A-nya tetap, B-nya tetap, C-nya tetap, D-nya tetap, E-nya tetap. Cuman yang atasnya itu dinaikin ke atas. Nah, baru setelah sudah dimutlakan, karena dia dijadikan positif semua di atas, karena mau diubah ke bentuk ke bawah, tinggal dinegatifkan. Gitu. Jadi hasilnya ini kan akan selalu negatif. Intinya mutlak itu sudah dipositifkan, ada negatif jadi negatif, jadi ke bawah. Gitu. Nah, kalau yang B ini
ternyata di sini ada pergeseran. Tapi lebih mudahnya itu kita lihat dulu nih. Kita lihat dulu. Sepertinya ini dia cuma dibalikan ya, langsung dibalikan. Berarti fungsinya ini langsung jadi min fx. Ya, dibalikan. Tetapi ada pergeseran sejauh A, ya kan, sejauh A. Nah, karena ada pergeseran sejauh A, berarti nanti di dalam fx-nya itu, karena kan dia di sumbu x, berarti x-nya yang kita ubah. Sejauh A berarti min x plus min A. Jadi y sama dengan min fx min A. Begitu. Oke. Nah, kita coba lihat yang di nomor 3. Ini juga hampir sama, tetapi di sini saya asumsinya di sini itu dia langsung aja ya. Fungsi kuadrat, kalau langsung diketahui puncaknya itu 2, berarti y sama dengan x min 2 kuadrat. Karena saya nggak tahu dia, walaupun puncaknya 2 tapi anggapannya dia y sama dengan x min 2 kuadrat gitu. Nah, ini juga sama karena puncaknya min 1, berarti y sama dengan x plus 1 kuadrat. Nah, di sini kan y x min 2 kuadrat. Nah, kalau y x min 2 kuadrat itu, berarti kan dia begini sebenarnya. Oke, ini di sekitar 2 ya. Nah, ini 2. Oke. Mau dapetin ini, berarti kita apa dulu nih? Kita geser dulu sebanyak 1 satuan. Karena ini 2 nih. Ini kan 2 nih. Sedangkan ini 2. Nah, kenapa 2? Karena dia kan akar. Y sama dengan x min 2 kuadrat. X min 2 berarti sama-sama x min 2, x2. Faktornya x2. Nah, sudah berarti digeser 1 satuan, berarti min 1. Ya sebenarnya y plus 1. Plus 1 dipindahin berarti y min 1. Nah, yang mengubah mutlak ini, ya turun semua dong ke bawah, mutlak. Ya kan? Nah, baru digeser ke atas. Digeser ke atas, ini yang membuat plus 2. Nah, kira-kira saya ngomong gini ngerti nggak sih? Yang mutlak nggak seberapa paham, Mas. Belum dapat. Ya. Dia mutlak. Ini sebenarnya nih. Oh, mutlaknya aja nih dulu sebentar ya. Iya. Nah, ini dia sebenarnya tadi begini. Di bawah gini. Intinya gitu. Sebelumnya kan di atas nih. Dia mutlakan. Tapi mutlaknya itu, tadi yang saya bilang, pertama kalau dimutlakan berarti semua dinaikin ke atas kan. Semua dinaikin ke atas gini. Iya kan? Yang ini nih yang baru dimutlak. Nah, saya tambahin negatif nih di depan. Karena saya tambahin negatif, berarti ke bawah. Jawabannya yang bawah. Gitu. Nah, tinggal geser-geser aja itu. Paling itu yang mutlaknya. Kenapa di sini kan ya? Bingung kenapa ini di sini gitu. Pertama, sebenarnya nggak langsung di sini. Pertama dia dimutlakin dulu di sini. Nah, ini dibalik nanti jadi di bawah. Gitu. Gimana? Udah paham? Cekungannya itu kenapa satu satuan, Mas ya? Yang mana itu? Itu atasnya. Ya. Itu apa? Ini. Nah, ya itu kenapa satu satuan? Nih. Nah, itu loh, Mas. Nah. Berarti di sini berapa nih? 3 ya? 3. Nah, ini 2, berarti tingginya ini 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Antara saya salah atau apa ya? Ya ini saya asal ambil sih sebenarnya ya, x min 2 kuadrat. Sebentar dulu. Ini sebenarnya dia mengikuti ini sih. Ini 1 di sini dia. Ini 1. Ya kan? Kalau dibalik, nanti 1 juga dipotong. Ya kan? Gimana? Ngerti nggak sampai sini dulu?
dia ini sebenarnya fungsi awalnya itu begini. Nah, ini 1 nih. Di sini tingginya 1, ini 2 di sini. Kok 2 sih? 1 ya berarti. Nah, iya itu saya salah di situ. Ini 1 berarti di sini. Ini yang 2 di sini. Gitu. Oke, nah ini benar. Gimana? 1 digeser sebanyak 2 satuan nanti. Berarti grafik fungsi X kuadrat itu grafik dasarnya 1 ya Mas langsung? Udah 1? Iya, dia puncaknya di Y sama dengan 1. Oh, oke. Iya Mas. Puncaknya di Y sama dengan 1. Oke, ada lagi? Iya, ini fungsi dasarnya itu Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, yang B juga hampir sama ya sebenarnya. Hampir sama dia. Tapi dia nggak ada geser-geser ke atas gitu. Ya. Ini sebenarnya saya mau fokusin di inverse dulu ya. Karena UTS itu kemungkinan ada inverse. Nah, waktu itu saya ada soal kalau UTS itu keluar sama yang ini. Itu kan apakah F dan G merupakan fungsi-fungsi inverse. Jadi maksudnya apakah F dan G itu merupakan saling inverse gitu. Nah, saling inverse itu syaratnya ketika domainnya F itu sama dengan range-nya F inverse. Begitupun juga dengan domain dari F inverse itu sama dengan range F. Nah, ini syaratnya saling inverse. Kalau udah memenuhi syarat, pasti punya inverse. Kalau nggak memenuhi syarat, ya tidak punya inverse gitu. Coba kita cek nomor 1A nih. Tanpa kita inverse. Tanpa kita menginverskan fx dan gx. Nah, kalau kita lihat di fx-nya ini 2x. Berarti domainnya itu min tahingga sampai tahingga. Untuk gx, domainnya tahingga sampai tahingga. Ya udah, ini berarti domainnya f itu sudah sama dengan range-nya G. Begitupun dengan domainnya G ini sudah sama dengan range-nya G. Ya kan sama-sama min tahingga sampai plus tahingga gitu. Karena nggak ada batas kayak akar atau pecahan. Nah, kalau ada pecahan atau akar, kalian harus lihat batasnya itu. Nah, ya kita bisa lihat contoh yang B-nya nih, karena dia ada bentuk akar kayak gini. Nah, kita lihat di domain F ya. Domain F. Domain F ini itu sudah jelas di mana X-nya harus lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk range G-nya atau domain G-nya dulu kita cari satu-satu ya. Domain G-nya itu ketika min tahingga sampai plus tahingga kan. Min tahingga sampai plus tahingga. Karena semua domain bisa masuk gitu. Nah, bagaimana dengan range-nya? Range dari F. Nah, range dari F, karena domain dari F itu X lebih dari 0, dengan begitu range F-nya ini itu akan bernilai lebih dari 0. Y-nya lebih dari 0. Nah, range-nya dari si G sama, ini min tahingga sampai plus tahingga. Jadi karena tidak sama, maka fungsinya itu tidak saling inverse gitu. Jadi nggak harus kalian cari fungsi inverse-nya dulu, diinverskan satu-satu gitu. Tapi dengan ini langsung bisa. Oke, ada yang tanyakan dulu untuk fungsi inverse dan saling inverse ini? Ya, Alto, silakan Alto. Mas, tadi berarti kalau misalnya kita langsung nge-inversin misal fx diinversin nggak apa-apa juga ya, Mas?
Oh, kamu mau coba inverse gitu? Maksudnya kalau langsung inversin boleh nggak Mas? Kalau nggak pakai syarat DF sama dengan RG gitu Mas. Atau dosen harus pakai syarat gitu Mas kalau ngerjain? Bukan salah itu ya sih, sebenarnya memang itu aturannya sih. Tapi memang soal yang kemarin ya, kalau aku kan tahun 2019 ya berarti ya. Waktu itu dia tulisnya tentukan apakah fungsi ini saling inverse atau tidak dengan melihat domain dan range-nya. Berarti kan yang diminta soalnya itu kan dengan domain dan range-nya. Beda lagi dengan menentukan apa inverse-nya gitu. Kalau menentukan inverse-nya biasa ini nanti nih ada nomor 2. Intinya gitu sih kalau yang nomor 1. Kalau kamu mau coba tes itu juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau sudah domain dan range itu, kalau saya nggak tahu itu pas Suhud apakah dikasih tahu misalkan langkah pertama untuk menentukan apakah dia mempunyai inverse. Jadi soalnya gini waktu itu, misalkan ada soal ini nih, soalnya A gini. Nah, langkah pertama kita cek dulu domain dan range-nya. Kalau misalkan domain dan range ini sudah memenuhi aturan ini, berarti ya sudah bisa di next ke menentukan inverse-nya. Jadi kita bisa cari efeknya dan biasanya diinversekan tuh misalkan. Nah, kalau misalkan tidak saling inverse ya tidak dilanjutkan lagi. Tergantung lah itu soalnya gimana. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, Mas tadi berarti range-nya G itu ya lebih dari 0 lah Mas. Yang mana? Yang A atau B? Range-nya G yang B. B. Oh, enggak dong, range G ini kan. Kalau min infinity kan nggak bisa Mas, kalau angkat 4 gitu. Nggak bisa dong. Ini kan semua bisa dipangkatkan. Oh iya. Bukan apa. Oh enggak, kalau range-nya Mas, range-nya. Oh iya. Enggak, kan range itu didapatkan dari domain ya. Dimana domainnya G itu minta hingga sampai plus hingga dong, ya kan? Nah, minta hingga plus hingga kita masukkan aja ke GX buat dapetin range. Ternyata minta hingga kita pangkat ke 4 ya tetap aja minta hingga gitu kan. Oh, iya, paham Mas. Gimana, ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Oke, seperti tidak ada ya. Ya kalau misalkan saya ada yang salah juga nggak apa-apa sih dikoreksi. Takut si kurang teliti juga ini. Nah ini coba kita inverse ya. Nah kalau inverse itu jangan lupakan domainnya ya, karena sangat penting gitu. Nah ini kita minta di inverse. Saya rasa di sini bisa inverse semua ya. Jadi kalau kalian inverse kan berarti kan Y sama dengan X pangkat 4 plus 2. Nah, kalau mau cari inverse-nya, kita arahin ke X gitu. Nanti jawabannya X sama dengan berapa. Nah, ini kita. Nah, domain dari F inverse X itu kita lihat dari ini. Kan dalam angka dong, ya kan? Lebih dari 0 gitu. Karena X min 2-nya lebih dari 0, berarti ini X-nya lebih besar dari 2. Saya salah di sini. Kurang teliti, mohon maaf. X min 2 lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Biar memenuhi. Begitu. Nah, bagaimana dengan yang B? B juga sama. Kita misalkan Y sama dengan ini. Kita arahkan ke X. Setelah saya arahkan ke X, ini saya dapatkan F inverse-nya setengah 3 min X kuadrat. Oke, karena kita lihat di sini bahwa domain di fx itu 3 bukan salah kok yang ini domainnya itu harusnya tidak ada, semua memenuhi, ya kan? Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu? Saya ulang ya, inverse menginversekan ini bisa ya, menginversekan
Ada yang tanyakan dulu untuk menginverskan? Tidak ada menginverskan, berarti bisa. Oke. Ya. Oke ya, berarti inversnya bisa. Nah, sekarang domainnya. Domainnya kita lihat aja di ini. Jadi kan ini X lebih dari sama dengan 2. Oke, lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau yang ini. Nah, kita lihat di domain yang fx yang ini. Itu, oh bukan domain, range-nya. Itu akan lebih dari sama dengan 0. Kurang malah, karena ada negatif di sini. Dia bernilai positif dan negatif. Berarti range-nya sama dengan, kurang dari sama dengan 0. Nah, yang ini. Nomor tadi yang pertama saya salah itu. Kenapa? Karena kita ingat-ingat kembali. Ketika domainnya F, itu sama dengan range F inverse. Yang perlu diingat ya ini aja. Nah, range dari F itu akan sama dengan domain F inverse. Nah, ini dengan sifat-sifat ini, itu kalian bisa tentuin domain dan range-nya tanpa melihat di fungsinya. Oke, menginverskannya bisa. Nah, sekarang domain dan range-nya. Saya contoh yang A. Gimana bisa dapat X lebih dari 2? Nah, kita lihat di domain F ya. Domain F-nya ini kan dia minta X-nya lebih dari 0. Nah, berarti di untuk domain dari F inverse itu adalah range dari F-nya. Range dari F-nya, kalau kita masukkan X-nya 0 di sini, berarti range-nya berapa? Akan lebih dari 2. Sama ya, jadi ini bakal saling inverse. Nah, X-nya lebih dari sama dengan 2 domain. Nah, kalau yang B, untuk mencari domain dari F inverse itu membutuhkan R inverse. RF ya. Di mana range dari F itu kalau kita lihat itu kurang dari sama dengan 0. Kenapa? Karena yang di AK ini lebih dari sama dengan 0, karena ada minus jadi kurang dari sama dengan 0. Berarti dia nilainya akan selalu negatif. Nah, karena setelah kita sudah dapatkan RF itu kurang dari sama dengan 0, nah kita bisa dapatkan yaitu domain F inverse. Domain F inverse-nya berarti X-nya kurang dari sama dengan 0. Begitu mudahnya. Ingin tanyakan dulu? Bingung ya, domain range. Intinya yang diingat-ingat ini aja sih. Nah ini. Domain F sama dengan range F inverse. Range F sama dengan domain F inverse. Oke, ada yang tanyakan dulu? Tidak ada. It's okay. Memang agak membosankan ini. Nomor 3 dan 4. Ya, jadi fx sama dengan, kelihatan nggak nih? Nah, ada fungsi fx sama dengan x. Dapatkan nilai x jika f inverse x sama dengan 2. Nah, ini lebih mudah kita inversekan kedua ruas. Jadi x sama dengan bukan diinverskan lebih tepatnya karena ini ada f inverse. Ini kan f inverse nih. Untuk menghilangkan f inverse ini kita sama-samakan kali f. Nah, di sini f. Nah, yang sebelah jadi x, yang kanan jadi 2. Jadi f2. Nah, nilainya x itu sama dengan f2. Berarti kita bisa dapatkan x sama dengan fx yang ini dimasukkan 2-nya. Jadi 2 pangkat 3 per 2 kuadrat plus 1 sama dengan 8 per 5. Jadi nggak harus dicari dulu f inverse x-nya gitu. Nggak harus kalian cari f inverse x-nya ini berapa gitu. Baru kalian cari ketika f inverse x-nya bernilai 2, x-nya berapa gitu kan panjang gitu. Nah, ini cara cepatnya ya seperti ini gitu. Nah, begitupun nomor 4 juga.
Yang kita lihat yang ini ya. Nah, F inverse T0 sama dengan 1. Dengan cara yang sama, berarti kita dapat T0 itu sama dengan F1. F1. Nah, ketika T0 F1, di mana Ft ini tidak ada nih. T ini 1 berarti kan, tinggal dimasukin. T0-nya kita dapat sama dengan 4. Nah, karena T04 yang ditanya itu Ft0, F4. Nah, F4. 4-nya ini kita masukkan ke sini lagi. Kita dapatkan dia 34 gitu. Ya. Gimana? Nomor 3 sama 4 ini ada yang tanyakan dulu? Mas mau tanya, tadi itu dikalikan F di kedua ruas ya, Mas? Ya, gini. Jadi ada misalkan F inverse X sama dengan 5. Nah, ini bisa saya ubah jadi X sama dengan F5. Karena ini saya F kan. Ini saya F kan. Begitupun juga berlaku untuk kalau misalkan diketahui segini. F5 sama dengan X sama dengan X ini bisa diinverskan kedua ruasnya. Inverse F inverse. Jadi F inverse F berarti 5 sama dengan F inverse X. Gitu. Berlaku juga begitu. Jadi kalau F inverse X dikali F jadi hilang. F dikali F inverse jadi hilang gitu. Bukan dikali sih, dimasukkan gitu. Sama-sama masukkan. Ya, makasih. Ya, oke. Gimana, ada lagi yang tanyakan dulu? Ayo, ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Oke. Mau tanya, ini udah diajarkan limit? Belum? Sudah diajarkan limit? Tidak, belum? Baru sedikit, Mas. Oh. Bapaknya sudah kasih tahu ETS sampai mana? Sampai lupa. Oh. Ya. Minggu ke-8 ya, berarti 2 minggu lagi. Ya, ini sembari menunggu mintanya ya sebenarnya. Oh, itu Mas, UTS-nya sampai limit, Mas. Sampai limit ya? Ya, oke. Kalau ternyata saya ya, ini kita lihat PDF ya. Oke. Ya, dari buku aja. Ada yang tanyakan dulu? Bingung saya juga. Udah selesai nih. Ya, sepertinya aman ini ya. Inverse. Ya udahlah. Udah dulu ya. Mau ada kelas juga saya. Ini paling ini ya. Saya mau cek dulu. Ini ada beberapa. Saya mau cross check ini. Tadi Ali ada dari Internasional ya? Aldi. Kalau nggak bisa chat aja. Aldi. Aldi. Sama. Iya, sedang ngumpulin tugas kemarin.
tugas yang asistensi itu Mas. Iya. Sudah Mas, yang di Google Form itu kan Mas. Iya, sudah. Sudah. Oh iya, oke. Kita aku cek lagi. Terus tadi nih Asfianti ada Asfianti. Asfianti kemana lagi ini orang ini? Asfianti ada Asfianti. Sebenarnya kalian minggu ke-8 ada UTS. Saya mau kasih tugas, cuman kalau ada yang bisa jawab, nggak jadi saya kasih tugas ya. Siapapun yang jawab, kalau ada yang bisa jawab, nggak saya jadiin tugas. Ini tugasnya. Saya nggak minta jawabannya, tapi saya minta gimana cara ngerjainnya. Oke. Saya tunggu sampai 10.35 lah. Sebelum 10.35 yang bisa jawab juga nggak apa-apa. Sembari saya cek dulu ini yang kemarin belum ngumpulin ini.
Oke, gimana? Denisa? Oke, Muhammad Atul gimana nih? Maaf Mas, yuk izin jawab. Mencoba Mm-mm. ya Mas. Nggak salah, Mm-mm. salah lagi. Hmm. Jadi itu Mas, saya pakai kan fokus ke segitiganya dulu ya Mas. Segitiganya itu saya bagi dua Mas, biar tegak lurus. Jadi Ya, terus? tetanya jadi setengah teta, terus setengah X yang misal BC itu ada titik namanya titik O ya Mas. Oh, yang mana? Jadi misal saya ambil segitiga TBC. Oh, iya, boleh. Nah, terus tak bagi dua gitu Mas. Jadi TOC. Hmm. Terus berarti kan O kecil itu setengah X, terus sudutnya setengah theta, sama TC 2/2. Jadi berarti kan dapat cos setengah theta sama dengan itu samping per miring enggak, cos setengah theta sama dengan ya ya pokoknya gitu Mas. Apa namanya? Iya, Dapat pokoknya aku ngerti. terus kan dapat itu sih Mas. Dapat nilai X-nya. itunya, nilai tetanya. Oh, tetanya. Oh iya, tetanya. Nilai tetanya. Terus diituin luas permukaan itu apa namanya? Segi 4 itu kan itu sih Mas. Apa X kuadrat apa luas X alas kali tambah tinggi. 4 kali segi Oh, 3. iya, 4 kali segitiga. Nah, berarti kan X kuadrat tambah alasnya itu kan itu sih Mas. X dikali T-nya. T-nya itu berarti apa namanya? Dapat dari itu. Yang tadi benar. Mas. Jadi nyari T dulu Mas. Nyari T-nya itu dari cos setengah theta tadi. Oke. T-nya Iya. kan samping per miring tuh Mas. Dianggap TO itu sampingnya Mas. Jadi dapat T. Nah, dari T-nya nanti dimasukin, terus jadinya kan masih belum theta. Nanti langsung aja pakai yang persamaan tadi Mas. Jadi T sama dengan berapa dimasukin. Nanti ketemu tetanya gitu Mas. Oke. Iya. Sudah ngerti saya. Sudah hampir mendekati jawabannya. Cuman saya nggak yakin semuanya akan ngerti gitu ya. Atau begini aja. Jadikan tugas saja, terserah bagian sebisanya dikerjain. Saya nggak banyak ngambil nilai di sini. Kumpulkan di link itu. Oke? Gampang kan ya, satu soal doang. Nggak. Terus saya tahu kalian ada kelas lagi, deadline-nya 10.55, jadi dikerjakan habis ini. Oke? Tadi soalnya yang tadi. Mungkin ada yang tanyakan dulu? Ya, jadi intinya sih saya kasih soal ini bukan jelek-jelekin nilai kalian ya. Walaupun kalian nggak ngerjain pun bukannya nilai kalian jelek, tapi nggak menambah intinya gitu. Sini asistensi ini cuma buat menambah nilai kalian. Misalkan kemarin tuh aku lihat di grup itu kuis kalian itu dimain ya sama bapaknya ya. ada yang telat sejam. Ya memang nggak wajar sih kalau sejam. Gimana kalau offline gitu kan? Offline langsung ditarik malah kan? Gitu. Iya, terus sama itu diusahakan kalau bapaknya minta PDF ya mintanya dikasih PDF, jangan dikirim foto ya. Siapa itu yang kirim foto? Oke. Ya mungkin itu dari saya. Itu deadline 10.55 sih nggak pasti 10.55 ya, kalian mau kumpulin nanti jam 12 malam. Intinya hari ini gitu. Buat nambahin nilai kalian aja gitu. Oke? Cukup ya teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa upload surat vaksin ya. Diingatkan lagi. Itu syarat untuk UTS. Dan minggu ke-8 UTS. Oke, saya harap pada sehat semua dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di asistensi mungkin setelah UTS. Jika tidak ada yang tanya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Makasih, Mas. Terima kasih banyak Mas.